Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ada para ustaz, para ulama yang kami muliakan, kami taati, para jamaah sekalian. Dalam bulan Ramadan, sebagaimana pada bulan-bulan yang lain, di Indonesia ini memang dikenal penuh dengan tradisi-tradisi yang sifatnya berlatar keagamaan. Ini sudah berlangsung selama ratusan tahun ini terjadi. Nah, tetapi khusus untuk bulan Ramadan itu sejak awal sampai kira-kira malam ke-21 itu hampir tidak ada kegiatan yang sifatnya tradisi dilakukan. Kenapa? Ya, orang lebih sibuk melakukan amalia ibadah puasa. Nah, yang tradisi baru ya baru muncul itu adalah peringatan Nuzulul Quran. Ya. Ini tanggal 17 Ramadan biasanya itu orang-orang mengadakan pengajian, mengadakan ini. Itu adalah peringatan Nuzulul Quran. Nah, tetapi ketika mencapai tanggal ke-21 itu sudah mulai bermunculan tradisi-tradisi yang lahir sejak zaman Wali Songo. Kita ambil contoh misalnya tradisi di Gresik. Di Gresik itu ada tradisi malam selikuran, malam ke-21. Di mana itu orang-orang membuat lampion-lampion yang mereka sebut damar kurung. Nah, itu dipajang sepanjang jalan menuju ke makam Sunan Giri. Kita banyak yang tidak tahu kenapa ada damar kurung, kenapa ada lampion. Lampion itu kan tradisi Cina, bukan tradisi Indonesia. Kenapa bisa muncul di peringatan Sunan Giri? Biasanya orang-orang datang dari berbagai tempat, ya. Tidak saja untuk ziarah, tapi juga untuk khataman Quran, untuk semuanya, ya, melakukan zikir macam-macam itu di malam ke-21, malam selikuran ini. Ya. Nah, nanti pada malam ke-23 itu ada lagi tradisi sanggering atau kolak ayam. Itu yang terjadi di Desa Gumno, ya, di Gresik, yaitu orang-orang laki-laki di Desa Gumno itu membuat kolak ayam, ya, yaitu ayam dimasak dengan santan, ya, kemudian dengan daun bawang, ya, dan kemudian dengan gula merah. Nah, ini kemudian menjadikan ayam itu manis rasanya seperti kolak. Dan itu kemudian dibagikan. Jadi tiap tanggal 23 itu penyelenggara sanggering ini, ya, itu membagikan itu kadang-kadang sampai 2.000 mangkok, ya, kolak ayam untuk buka puasa itu. Tradisi ini. Kemudian ada lagi
malam Selawi, malam ke-25. Itu juga tradisi ke daerah Giri, yaitu ke Kelangonan, yaitu ke Sunan Gresik. Sunan Gresik ini adalah Raden Ali Murtado, beliau kakaknya Sunan Ampel. Makanya di situ semua orang beramai-ramai datang di situ. Nah inilah kemudian menjadi ramai sampai nanti puncaknya ada peringatan Pasar Bandeng. Itu Pasar Bandeng ini nanti seperti lomba gitu. Siapa bandeng yang terbesar itu yang akan menang. Dan tradisi ini sudah sejak zaman Sunan Giri katanya. Ya. Itu memang sudah ratusan tahun. Nah, hasil daripada pemeliharaan bandeng sampai terbesar, sampai ada yang satu ekor itu ada yang 12 kilo, ya. Ada yang 15 kilo itu nanti dilelang, ya, semua orang-orang berebut untuk membeli bandeng terbesar itu. Nah, ini biasanya bupati ikut datang dan seterusnya, pejabat ikut datang, ya, kemudian akan memberikan penghargaan, termasuk akan membeli dengan harga yang sangat tinggi bandeng terbesar. Ini saya kira ada kaitannya juga dengan peningkatan proses produk yang mayoritas masyarakat Gresik itu adalah petambak. Jadi hampir pemelihara bandeng. Kenapa bisa terjadi peringatan-peringatan itu? Ternyata ini ada rangkaian panjang. Rangkaian sejarah panjang yang berkaitan dengan pengembangan Islam di Giri. Kalau kita buka babat Gresik, maka disebutkan pada saat Sunan Giri kedua, Sunan Zainal Abidin, ya, yang dikenal dengan nama Sunan Dalem, itu menggantikan ayahnya yang sudah meninggal, Sunan Giri pertama. Giri itu diserang Adipati Sengguruh, yaitu Raden Pramana, putranya Pati Maudara. Dengan membawa ribuan pasukan, mereka bergerak dari Sengguruh, ya, wilayah pedalaman, ke Gresik untuk menyerang Giri. Di situ disebutkan semua penduduk melarikan diri ketakutan. Yang berani membela Sunan Giri adalah prajurit Patangpuluhan yang dipimpin oleh Panji Laras dan Panji Liris. Siapa prajurit Patangpuluhan ini? Ini adalah prajurit orang-orang Cina Muslim yang mereka itu memiliki senjata bedil. Mereka ini diceritakan di dalam babat Gresik itu menghadang pasukan Sengguruh di daerah Lamongan. Terjadilah pertempuran di sana antara pasukan Muslim Cina dengan pasukan Sengguruh. Ternyata kalah jumlah, sekalipun membawa senjata bedil tapi kalah jumlah. Akhirnya prajurit Patangpuluhan ini mundur dan kemudian mengungsikan Sunan Giri kedua ke pedalaman, yaitu ke daerah Gumeno. Waktu itu pimpinan di Gumeno adalah Kidang Palih. Nah, rupanya ketika di Gumeno ini, penduduk Gumeno, ya, merasakan bahwa desa kita kehadiran Sunan Giri. Lalu masing-masing penduduk dengan seadanya
memberikan sambutan atau hidangan yang bisa dimakan oleh Sunan Giri beserta pengawal-pengawal. Yaitu mereka roto-roto membawa ayam, ya, karena memang hanya itu kekayaan penduduk roto-roto itu. Membawa ayam dan kemudian gula Jawa, gula merah itu, ya, dan kemudian kelapa. Itulah kemudian yang dimasak menjadi kolak ayam. Nah, dengan membuat kolak ayam itu, maka Sunan Giri kedua itu menyatakan ini nanti untuk buka kita bareng. Jadi waktu serangan itu terjadi pada bulan Ramadan. Itulah akhirnya tradisi membuat kolak ayam pada tanggal 23 Ramadan itu dijadikan tradisi tiap tahun. Mulai zaman Sunan Giri kedua sampai sekarang. Ya. Tapi banyak penduduk yang nggak paham itu, bahwa itu adalah salah satu tradisi yang mencatat proses Islamisasi. Betapa tidak mudahnya Islam itu dulu, ya, dikembangkan di Indonesia. Nah, itu nanti tanggal malam 25 itu kemudian untuk memperingati Raden Ali Murtado atau Sunan Gresik di Kelangonan. Ini juga beliau adalah pejabat pertama Mojopahit, ya, yang kedudukannya sebagai Raja Pandita. Ya. Di Mojopahit itu menteri agamanya itu ada 4. Ya. Jadi menteri agama merangkap hakim tinggi. Yang pertama Darmadiaksa Kasaiwan. Menteri agama merangkap hakim tinggi untuk umat yang beragama Siwa. Yang kedua Darmadiaksa Kasogata. Hakim tinggi sekaligus menteri agama untuk mengurusi warga yang beragama Buddha. Setelah itu ada Mantri Herhaji. Mantri Herhaji ini hakim tinggi merangkap menteri agama yang mengurusi agama Karesian dan agama-agama lokal. Seperti Kabutayan, Sunda Wiwitan, macam-macam itu menteri Herhaji. Yang keempat ada Raja Pandita. Yaitu hakim tinggi merangkap menteri agama untuk mengurusi orang-orang beragama Islam. Dan Raja Pandita pertama itu adalah Raden Ali Murtado, kakaknya Sunan Ampel. Yang makamnya disebut Sunan Gresik itu, ya, itu sebetulnya adalah kakak kandungnya Sunan Ampel, orang yang dari negeri Campa. Nah, ini tradisi-tradisi yang mengingat akan masuknya Islam di sini, ya, bahwa tidak mudah dulu Islam itu masuk, dan itu masih diperingati masyarakat. Ya. Dan ini sebetulnya ada latar cerita masing-masing kenapa tradisi itu terbentuk. Nah, selain tradisi-tradisi seperti itu, ya, itu di dalam bulan Ramadan itu ada tradisi yang dilakukan di sejumlah pesulukan, ya, yaitu tempat orang mempelajari ilmu tasawuf. Ya, itu ada tradisi-tradisi Ramadan yang dijalankan. Salah satunya apa? Sejak awal bulan mereka sudah ditetapkan untuk mengikuti sunnah yang dicontohkan Rasulullah, yaitu
Rasulullah itu kalau puasa dan kemudian berbuka, itu cukup dengan 3 biji kurma dan segelas air. Nah ini biasanya di pesulukan-pesulukan ini ya, para salik atau santri di situ mengamalkan ini. Tidak seperti yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Kalau sudah waktunya buka puasa, aneka macam makanan, menu kue-kue, apa saja, itu bahkan berlebihan, ya. Seperti ini balas dendam gitu, waduh sehari nggak makan ini makan. Nah, itu tradisi yang dijalankan. Mengikuti Rasulullah saat buka itu hanya makan 3 biji kurma dan segelas air. Begitu seterusnya, hari kedua, hari ketiga. Nah, biasanya ini nanti kalau sudah hari ketujuh, itu yang terasa bagian kaki itu sudah lemah seperti lumpuh begitu, lemah sekali, terutama di bagian lutut belakang ini itu sudah kuat atau tidak. Kalau tidak, ya makan aja yang banyak. Tapi kalau masih kuat, jalankan terus. Buka dengan 3 biji kurma dan 1 gelas. Itu nanti menjelang hari ke-14 minggu kedua. Ya, sudah yang namanya punggung itu seperti lumpuh. Di situ. Nah nanti ketika masuk sampai ke hari ke-21 minggu ketiga, itu kesadaran ya, itu mulai lemah. Kesadaran indrawi kita tuh turun. Kenapa? Kesadaran panca indera itu tergantung dari makanan. Makin banyak makan kita, makin kuat kita makan, panca indera kita makin kuat. Tapi makin kita kurangi makan, makin kita maka panca indera kita akan menurun. Itulah nanti malam 18, 19, itu orang akan seperti melihat sesuatu yang abstrak gitu. Seolah-olah itu hal yang benar. Jadi ada bayangan-bayangan yang kelihatannya itu bukan hal yang sebenarnya. Itu mulai seperti ilusi begitu. Lintasan-lintasan. Oh ini. Itu artinya kondisi kesadaran panca indera kita sudah benar-benar turun. Itulah nanti ketika masuk malam ke-20, ya, kita akan bisa melihat sesuatu yang dibalik fakta ini. Sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera yang kuat. Sesuatu yang hanya bisa dilihat dengan mata hati, dengan basiro. Jadi jangan heran kalau pada malam ke-21 orang yang sudah melaksanakan tradisi mengikuti cara puasa Rasulullah ini, dia akan bisa melihat sesuatu yang gaib. Apa malam ke-21? Yang kita sebut Lailatul, jangan bisa melihat. Jadi melihatnya
tidak dengan mata indrawi. Ini kita kalau bicara dengan orang-orang sekolahan ya sulit kita mau menjelaskan sesuatu yang gaib ini pada mereka, sulit. Karena mereka itu konsep barokah aja gak paham loh. Bahwa tidak semua itu fisik bentuknya. Ini kenapa pada hari ke-21 itu seseorang bisa saja mencapai kasam. Dia melihat sesuatu yang sifatnya gaib, yaitu Lailatul Qadar. Proses ini, nah itu tergantung dari kemampuan seseorang. Karena itu ada yang mampu melihat, oh tanggal 21, malam ke-21. Ada yang bisa tanggal ke-23, ke-25, sampai ke-27. Dan puncaknya, nanti dia akan mencapai yang namanya Idul Fitri. Kembali kepada fitrah. Kenapa disebut kembali kepada fitrah? Menurut pandangan ulama tasawuf, Idul Fitri itu kembali kepada fitrah adalah ketika manusia sebagai keturunan Adam itu kembali kepada fitrah Adam yang sejati, di mana Adam yang pertama kali dicipta oleh Allah. Itulah yang disebut dengan fitrah Adam makrifat. Memang dalam bahasan fikih nggak lazim ini, tapi dalam bahasan tasawuf sudah biasa. Dinamakan makom Adam makrifat, itu adalah fitrah. Adalah makom ketika Nabi Adam pertama dicipta dan Nabi Adam mampu melakukan wawan sabda dengan Tuhan, dengan malaikat, dengan alam gaib. Allah langsung memerintah Nabi Adam. Itu pertama kali dicipta. Walau takul lima yuftalu fisabilillah. Maaf. Walau takrobu hadi sajaroh. Ketakun namanya. Jangan kamu dekat-dekat dengan pohon itu. Nanti kamu akan menjadi orang yang zalim, orang yang terhijab. Ternyata karena desakan nafsu, pohon itu tidak sekedar didekati, tapi dimakan. Sejak memakan itulah, ya, dalam tradisi, Nabi Adam jatuh dan langsung terhijab, tidak mampu lagi berkomunikasi dengan Allah secara langsung, tidak lagi mampu melihat alam gaib di mana ada malaikat. Sebabnya kemudian Nabi Adam beristighfar, menyesali segala apa yang sudah dilakukan. Nah, saya kira ini jadi Ramadan ini sampai Idul Fitri bagi kalangan tasawuf itu sebetulnya adalah satu jalan ya, yang diberikan kepada keturunan Nabi Adam ya, untuk bisa mencapai kembali makomnya sebagai Adam makrifat. Yaitu yang bisa berhubungan dengan Allah. Jadi ini kuncinya itu ada di situ. Nah, tetapi betapa sulitnya ini kita lakukan.
tidak gampang. Kenapa? Karena ya desakan-desakan nafsu dunia. Sehingga tradisi ini nggak hanya dilakukan di segelintir kecil ya, kesurukan saja. Yang lain sudah tradisi buka bersama, ya, makan yang enak-enak itu. Padahal justru ini selama setahun kita harus melakukan perjuangan yang sangat keras, yaitu mencapai kembali kedudukan makom sebagai anak keturunan Adam. Jadi ini proses tradisi yang dilaksanakan diam-diam di lingkungan kesurukan dari torekot-torekot yang selama ini tidak terbuka untuk umum. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya, bahwa Ramadan ini sebetulnya luar biasa. Yang merupakan satu uji coba, tapi juga satu peluang bagi kita untuk bisa kembali mencapai makom, mencapai derajat seperti leluhur kita saat dicipta alam. Yaitu saat Nabi Adam dalam kedudukan makom Adam Ma'rifah. Adam yang bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan, dengan malaikat, dan siapa saja. Nah, itu sebabnya sekarang ini malah sulit kita menemukan orang-orang yang berusaha bagaimana ya, bisa dekat dengan Allah, bisa mencapai ya, makrifat dengan Allah. Sulit. Ya, karena hampir semua cara berpikirnya materialis. Padahal materi itu adalah zulumat. Orang zalim itu orang yang sudah terhijab, tertutup oleh materi. Jadi jangan digambarkan bahwa yang namanya zulumat itu gelap gitu banyak. Bukan. Tapi benda-benda, materi-materi yang akan menutupi. Karena itu ini kesempatan bagi kita ya, untuk berjuang meraih ya, predikat sebagai Adam Ma'rifah. Kita kembali kepada fitrah tepat pada saat Idul Fitri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan mungkin. Monggo, silakan. Ya, terima kasih Pak Kiai. Luar biasa perjuangan para wali zaman dulu. Kita bisa memperoleh ketakwaan dengan proses budaya yang diterapkan masyarakat. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan, barangkali bisa mengaktifkan audionya dan langsung bertanya kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, aku mau bertanya Pak Kiai terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Kiai, bagaimana beliau-beliau ini bisa mendekati Allah dengan kayak semacam berhubungan langsung gitu Pak Kiai. Sedangkan di dalam hadis Jibril itu disebutkan bahwa di dalam agama syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga diajarkan tentang ihsan. Itu gimana ya Pak Kiai? Apakah kita umat Rasulullah SAW bisa berlaku hal semacam itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi masalah ihsan itu peluang terbesar itu justru terjadi pada saat Ramadan. Ya. Ketika kita melakukan puasa, disitulah tanpa sadar kita sudah mencapai tahap ihsan.
kita seolah-olah melihat Allah, atau tidak, maka kita yakin Allah melihat kita. Itu batasan dari ihsan. Nah, orang berpuasa itu apakah dia berpuasa itu, kalau dalam kategori Imam Ghazali, puasa itu ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khawas, dan ada puasanya orang khawasul khawas. Apakah dalam hal ini orang berpuasa itu orang awam, tapi dia sudah mendekati ihsan. Apapun yang dia lakukan, dia akan selalu merasa dilihat oleh Allah. Buktinya apa? Belum pernah saya tahu ada orang puasa kemudian makan sebelum maghrib. Sekalipun dia sendiri di rumah. Kan tidak ada orang tahu. Tapi dia tahu Allah melihat saya. Orang lagi berpuasa, mau melakukan maksiat, pikir kok dia. Kenapa? Kondisi kejiwaannya dia menganggap Allah lagi melihat saya. Orang satu detik pun sebelum maghrib, dia tidak akan berani makan atau minum. Ini umum, ini sudah terjadi. Jadi ini puasa ini luar biasa sebetulnya. Barokahnya luar biasa. Memberi peluang kepada kita untuk betul-betul bisa mencapai tahap ihsan. Jadi minimal ya itu tadi, selalu merasa dilihat oleh Allah. Sampai saya itu punya keponakan ya, kelas 3 SD. Kalau sudah menjelang maghrib, dia pasti nangis. Kenapa? Perut saya lapar. Lalu sama ibu saya, sudah, kalau kamu nggak kuat, anak kecil nggak apa-apa. Mokal saja makan. Oh enggak, dia nggak mau. Kenapa? Belum waktunya, belum maghrib. Ya sudah, enggak apa-apa. Dia tetap ngotot tidak mau. Menunggu sampai waktu maghrib datang. Ini anak kecil. Sekalipun dia nangis karena apa? Kelaparan. Tapi dia tidak berani melanggar. Ini ya, barokah daripada Ramadan itu luar biasa. Jadi, apalagi nanti orang yang pada tahap orang khawasul khawas, wah tambah dia nanti akan seolah-olah melihat Allah. Itu tahapan-tahapan itu. Tapi minimal ini yang paling ringan adalah orang merasa dilihat oleh Allah sehingga tidak berani melakukan pelanggaran. Ya. Sekalipun itu hanya makan minum yang bisa dilakukan di dalam kamar, enggak, orang lain tidak tahu, tapi dia tahu, Allah tahu bahwa apa yang dia lakukan itu adalah tidak benar, kan, melakukan pelanggaran. Jadi saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Kiai. Barangkali ada lagi? Monggo. Assalamualaikum. Monggo. Waalaikumsalam. Dengan Bapak Tetra, yang mau nanya nih kan, puasa itu kan di Al-Quran dibilang diwajibkan pada orang yang beriman supaya kamu bertakwa seperti orang-orang sebelum kamu. Nah, kurang lebih gitulah ya narasinya dari Al-Quran Al-Baqarah. Pertanyaan saya itu gimana hubungan antara bertakwa yang terkait dengan puasa, baik puasa Ramadan ataupun puasa sunnah itu, dengan makrifat gitu, Kiai. Karena saya dengar katanya, saya dengar aja ya, benar apa enggak ini mungkin bisa dikonfirmasi, kalau orang yang banyak puasa
itu bisa lebih dekat kepada Allah gitu. Nah, tapi kan kalau tekstual di Al-Quran dibilangnya supaya kamu bertakwa. Cuman ada hadis atau itu yang bilang katanya semakin sering berpuasa, baik puasa Ramadan ataupun sunnah, itu menjadi lebih dekat dan lebih didengar oleh Allah. Itu apa hubungannya takwa dan ma'rifat di situ, Kiai? Mohon penjelasan, saya mungkin awam, Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi sebetulnya takwa itu adalah sebutan untuk orang-orang yang sudah mencapai makom tertinggi dalam mengenal Allah. Ini artinya orang yang sudah melakukan perjuangan keras untuk mencapai derajat takwa. Jadi sebabnya disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah hambanya yang paling takwa. Itu kunci ini. Jadi tidak ada kemuliaan berdasarkan kebangsaan, berdasarkan keturunan, berdasar ras, tidak ada. Bangsa apapun, ras apapun, kalau dia sudah mampu mencapai derajat takwa, maka dialah orang yang paling mulia. Ya. Jadi ini kuncinya. Nah, yang disebut makrifat itu adalah salah satu term daripada perjalanan untuk mengenal Allah. Ya. Dan ini kata-kata makrifat itu hanya lazim digunakan ulama-ulama tasawuf. Ya. Jadi di dalam ajaran tasawuf itu orang kalau mau melakukan ibadah kepada Allah, maka dia harus memfokuskan segala kepada Allah. Karena itu tidak ada lagi mereka bahas tentang surga, tentang neraka. Kenapa? Karena surga neraka itu makhluk kok, bukan Tuhan. Untuk apa? Fokus kita itu diarahkan ke selain Allah, yaitu makhluk. Jadi semua diarahkan kepada Allah. Nah, itulah nanti akan naik pada tahap. Jadi tahap awal itu dia harus memahami Allah itu satu sebagai asma. Orang mengenal Allah itu hanya asma saja, nama saja. Bagaimana Allah itu bentuknya, fisiknya, nggak ada, hanya nama. Tapi kalau sudah kita kenal nama dan kita sebut-sebut nama itu, maka yang punya nama itu akan muncul. Itulah tahap kemunculan berikutnya, itu disebut af'al. Yaitu tanda-tanda dari perbuatan Allah, ciptaan Allah. Itu akan muncul, oh ternyata ini ciptaan Tuhan semua ini. Setelah itu baru masuk kepada sifat. Yaitu sifat-sifat Allah. Dia akan mengenal Allah itu ternyata maha pengasih, maha penyayang. Tapi juga ternyata Allah itu ada namanya Al-Mudil, yang maha menyesatkan. Al-Muntakim, yang tidak pernah memberi ampun. Ternyata ada asma-asma seperti itu. Ada yang namanya maha menghinakan dan seterusnya. Jadi disitulah kita akan melihat sifat-sifat itu akan kita lihat dalam satu laku rohani. Artinya ini tidak dilihat secara fisik dengan panca indera, tapi dengan kolbu. Ada namanya basiro atau intuisi. Itu nanti yang akan menjelaskan itu. Nah, setelah asma, af'al, sifat, baru disebut zat. Ya, di situ
zat itu. Ya. Artinya, ya itu zatnya Allah. Bagaimana? Tidak ada penjelasan sama sekali. Kenapa? Tidak ada satu ilmu pun yang mampu menjelaskan apa itu zatnya Allah itu. Nah di situ, itu sebabnya Allah itu 4 huruf, alif, lam, ha. Di situ. Ini asma Allah. Alif, lam, ha. Nanti kalau alif ini ya, menyingsing, dia menjadi af'al. Apa? Lillah. Kalau kemudian lam pertama menyingsing, dia menjadi la. Ini sifat. Kalau lam yang kedua ini menyingsing, tinggal hu. Hu itu siapa? Dia. Dia siapa? Tidak ada penjelasan. Jadi ini apa, tingkat pemahaman. Artinya orang kalau sudah mengenal Allah itu nanti dari asma sampai pada sifatnya itu, maka dia disebut ma'rifat, mengetahui gitu. Nah itulah nanti hubungannya dengan ketakwaan. Dan kalau orang sudah takwa, betul-betul takwa, itu dia tidak takut dengan segala apapun. Kenapa? Allah sudah menyatakan, wa man yattaqillaha yaj'alhu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar makhrajan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan melimpahkan rezeki yang tidak tersangka-sangka dan tidak terhitung-hitung. Jadi kalau orang ya, masih bicara soal kesulitan ekonomi, soal kesulitan menghadapi masalah, itu bukan orang takwa itu, ya. Belum mencapai derajat. Karena orang yang sudah takwa itu dia tidak akan kebingungan menghadapi sesuatu. Allah sudah menyediakan semua kebutuhan dia. Sekalipun dianggap kamu ini aneh. Semua tergantung kepada Allah. Memang kamu nggak ikhtiar. Ikhtiar zaman saya masih muda dulu. Sekarang sudah tidak perlu. Kenapa? Ya sudah, perjuangannya itu diusahakan mencapai derajat takwa. Ya. Itu sebabnya nanti di jaringan orang-orang takwa itu nanti ada sebutan tentang aulia. Bahwa orang-orang yang disebut waliullah sudah tidak ada rasa takut, rasa ragu, rasa cemas di dalam mereka. Kenapa? Yang mereka sudah paham kok. Oh, Allah memberi saya ini. Nanti akan memberikan sesuatu lewat jalur ini. Dia tahu. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini ikatan antara makna makrifat dengan ketakwaan. Hanya memang istilah makrifat itu hanya digunakan di disiplin ilmu tasawuf. Sehingga orang tidak begitu paham dan kadang-kadang terlalu curiga. Saya kira itu, Mas. Ya, monggo. Yang ya, ada pertanyaan Kiai ini dari Mas Linton.
Beliau menanyakan kerajaan Campa di masa sekarang apa masih ada bekasnya. Bagaimana sejarah kerajaan ini, lokasi, dan bisa hilang nggak ada sejarah penduduk Indonesia, penduduk Islam di kondisi saat ini. Ya. Negeri Campa itu dulu wilayah di Vietnam Selatan dan Kamboja. Ya. Itu sampai sekarang masih ada bekas-bekas kerajaan Campa karena dia kerajaan tua. Ya. Yang muncul abad pertama Masehi. Ya. Nah, sampai abad 12, Campa ini masih berdiri sendiri. Bahkan pada tahun 1250-an, Raja Campa Jaya Simawarman ketiga itu diambil menantu oleh Kertanegara. Kertanegara menikahkan putrinya Ratu Tapasi dengan Jaya Simawarman ketiga. Nah, itulah nanti dalam sejarah ketika terjadi dengan Dai Viet, yang sekarang jadi Vietnam itu, putra mahkota kerajaan Campa, Ceci namanya, dari permaisuri pertama, itu konflik dengan Vietnam dan kemudian ditangkap dan kemudian dipenjara di Vietnam. Yang menggantikan adalah Cianan. Itu cucunya Kertanegara. Itulah masih berkuasa. Bahkan ketika Vietnam itu menyerang Campa, itu zaman Jaya Negara itu pernah mengirim pasukan untuk merebut kembali wilayah Wijaya, yaitu ibu kota negeri Campa. Nah, dari antara keturunan ya, Jaya Simawarman III dengan Ratu Tapasi yang melahirkan dua orang putra, Cianan dan Cenang, Jaya Nanggala dan Jaya Ananda. Itu nanti yang tidak kembali itu akan melahirkan tokoh besar ya, di Campa yang di dalam masyarakat Vietnam pun sampai sekarang itu masih jadi legenda. Yaitu tokoh yang namanya Cebunga ya, atau Binuswar ya, yang namanya gelar disebut dengan nama Zainal Abidin. Zainal Abidin inilah yang nanti menurunkan Sunan Ampel keluarga. Sebabnya ketika kembali ke Mojopahit, ternyata kerajaan kakeknya sudah hancur Singosari. Yang ada adalah Mojopahit. Itulah mereka kemudian diterima sebagai keluarga Mojopahit karena masih keturunan Singosari. Nah, ini fakta-fakta ini yang berkaitan antara Islam di Campa dan di Indonesia. Jadi Campa itu lebih dulu Islamnya daripada di sini. Ya. Nah, sampai sekarang bekas-bekas wilayah itu masih ada. Ya. Tetapi bangsa Campa itu sudah tinggal menjadi suku kecil-kecil. Ya. Bidara Wijaya ya, itu masih ada. Candi-candi itu peninggalan Campa itu masih berdiri. Dan oleh pemerintah Vietnam dia masih dipelihara. Ini dulu adalah bagian dari kerajaan yang pernah ada di negara Vietnam, negara Campa.
Jadi situsnya masih ada. Dan kita akan melihat bahwa orang-orang Champa ini tradisinya mirip dengan tradisi orang-orang Indonesia. Jadi mereka itu masih ada, kalau meninggal itu diperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1 hari itu Champa itu. Orang yang nggak paham dipikir ini ajaran Hindu, bukan. Itu ajaran Islam, salah satunya pengaruh dari Champa. Karena orang Hindu itu kalau meninggal tidak diperingati ya, kecuali 12 tahun setelah kematian. Dalam upacara besar namanya Sraddha. Jadi orang nggak paham itu kalau menganggap bahwa tradisi peringatan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun pertama, setahun kedua, sampai 1000 hari, itu adalah tradisi Muslim dari Champa yang kemudian berkembang di sini. Ini fakta-fakta begini. Jadi masih ada sisa-sisa kerajaan Champa. Jadi beberapa waktu yang lalu di Universitas Brawijaya itu ada seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran. Dia orang Champa. Artinya bahasa Champa dengan bahasa Melayu itu hampir mirip ternyata. Oh, Jawa kuno itu juga sebetulnya mirip dengan bahasa Melayu kuno. Jadi ini anunya. Ya. Nah, karena sejak tahun 1471 kerajaan Champa itu diserang oleh Vietnam, ya. Renanton dan Litanton gempur, hancur, nggak bisa bangun lagi. Nah itulah artinya kemudian Islam nggak bisa berkembang maksimal. Kenapa? Ya karena Vietnam itu kan agamanya Buddha dan tradisinya terpengaruh Cina. Sementara Champa itu pengaruh India, Persia, itu malah di Champa. Sebabnya nggak bisa berkembang agama Islam di sana. Tapi situs-situs sejarah masih menunjukkan bahwa ini dulu kebesaran Champa seperti ini. Karena sebelum Kubilai Khan menyerang Jawa, Kubilai Khan sudah menyerang Champa lebih dulu. Dengan pasukan Tartar dipimpin Panglima Sukhothai. Itu Champa diserang. Tapi kemudian Raja Jayasimarawarman ketiga itu mengajak pasukannya untuk masuk ke hutan. Biar aja mereka menyerang. Dan ternyata pasukan Tartar terserang wabah. Banyak yang meninggal termasuk Jenderal Sukhothai. Mati. Artinya gagal untuk menaklukkan Champa. Itu sebabnya berikutnya baru nyerang Jawa. Karena apa? Marah utusannya Mengki itu dilukai sama Kertanegara. Jadi ini kebesaran Champa zaman dulu itu luar biasa. Tapi raja yang terakhir terbesar yaitu Jebunga atau Bobinuswar atau Jainal Abidin. Itu setelah beliau gugur dalam pertempuran, ya udah merosot kekuatan dari Champa. Dan kemudian diteruskan tahun 1446 diserang Vietnam. Hancur tapi masih belum hilang. Baru tahun 1471 diserang untuk terakhir kali, lumpuh
bisa bangun dan betul-betul di bawah kekuasaan Vietnam. Tapi alhamdulillah sampai sekarang itu masih bertahan suku-suku Champa itu. Dan semuanya masih memeluk agama Islam. Dan saya kira itu.